والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تؤسر ربي تمن بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الشيخ علي الصبري رحمه الله تعالى قد صلى السر وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Sinyal apa? Kita lanjutkan hukum yang kelima. 6. Al-hukm as-sadis Maza yuhramu minal khinzir. Hukum yang keenam, apa saja yang diharamkan dari babi. Maza yuhramu minal khinzir, apa saja yang diharamkan dari babi. Nassatil ayatu ala tahrimi lahmil khinzir. Telah menegaskan oleh ayat tersebut atas pengharaman daging babi. Waqad zahaba ba'du zahiriyah. Sungguh berpendapat sebagian ulama zahiri. Imamnya adalah Imam Daud. Kitab terkenalnya Muhalla. Sungguh berpendapat oleh sebagian mazhab zahiri kepada annal muharrama lahmuhu la syahmuhu. Sesungguhnya yang diharamkan adalah dagingnya babi, bukan lemaknya babi. Ini dari Az-Zahiri. Nah, kan enak bagaimana apa itu? Jadi nama geletin babi ini sudah halal semua. Karena dalilnya di Quran. Lahmul khinzir diharamkan kepada kalian daging babi. Ya dagingnya tambah-tambah. Nah ini pendapat Lurui Tabuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahmal khinzir wa zahabal jumhur. Ini pendapat dipakai. Berpendapat mayoritas ulama, berpendapat jumhur para ulama kepada anna syahmahu haramun aidan. Sesungguhnya lemaknya babi itu haram juga. Kenapa haram juga? Li'anna lahma yashmilu syahma. Karena sesungguhnya daging itu mencakup lemak. Sesungguhnya daging mencakup lemak. Coba beli daging, pasti dapat lemak. Di mana letak lemak? Di daging. Daging apa yang banyak lemaknya? Hah? Wahwa sahih, itulah pendapat yang kuat. Lalu kenapa disebutkan dalam ayat daging? Wa inna ma khassallahu ta'ala dzikral laham minal khinzir. Hanya saja mengkhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutan daging dari babi. Liyadulla ala tahrimi aini. Supaya menunjukkan ia penyebutan daging secara khusus atas pengharaman ainnya babi. Sawa'un zukka zakatan syar'iyatan, baik disembelih ia babi secara penyembelihan syar'i atau tidak disembelih. baik disembelih
menurut penyembelihan syariah ataupun tidak. Diproses dia seperti hewan kurban, dihadapkan ke kiblat, maka dimandikan dulu babinya, dibacakan takbir, bacakan istighfar banyak-banyak, dia banyak mencuri ubi orang, lebih daripada penyembelihan kambing, tetap saja hukum babi itu haram, apalagi tidak disembelih. Jadi baik disembelih secara aturan seperti penyembelihan umum secara syarak, memutus marih dan hukumnya, ataupun tidak. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi jawaz al-intifa'i bi sya'ril khinzir. Sungguh berbeda pendapat fuqaha tentang boleh memanfaatkan dengan bulu babi. Sungguh berbeda fuqaha tentang boleh memanfaatkan dengan bulu babi. Fazahaba Imam Abu Hanifah wa Malik ila annahu yajuzul kharazatu bih. Berpendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kepada sesungguhnya boleh kharazah. Apa dia kharazah? Irfan, kamus langsung dilihat, jangan ambil dong. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, boleh kharazah dengan bulu babi. Hah? La yajuzu. Yajuzu kan? Antum la yajuzu. La yajuzu. Kitab saya yajuzu. Antum yajuzu. Hah? Nggak cocok. Ada mana memintal atau membuat benang? Ada lubang bibir sumur. Hah? Bibir sumur merjang. Nggak ada satupun. Mahmud. Oke, kita lanjutkan. Abu Zahran. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yajuzul intifa'u bi sya'aril khinzir. Tidak boleh memanfaatkan dengan bulu babi. Berkata Qadi Abu Yusuf, akrahul khirzabi. Khirza lagi. Aku makruhkan al-khirza, dengannya bulu babi.
Horozatu Zuhri berhubung. Horozun permata yang berlubang. Horoza yakhruju horozan lubang dan menjahit. Nah, meminta atau menambah. Nah, sekarang ada dua cetakan. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan kitab saya yajuzu, tentu la yajuzu. Wallahu a'lam lah. Cetakannya beda. Nggak bisa kita tarjih mana betul. Kecuali buka dulu kitab Imam Malik. Ada fikih Imam Malik? Nggak ada. Baik, kita katanya la yajuzu dulu ya, biar lebih aman. Berpendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik kepada sesungguhnya tidak boleh memintal atau menambal dengan bulu babi. Tadi kadang mana menjahit kan? Nah, menambal dengan bulu babi. Artinya kita buat benang, lalu kita tambalkan ke kain lain. Berkata Imam Syafi'i, tidak boleh mengambil manfaat dengan bulu babi. Kalau Syekh Ali As-Sobuni beda-bedakan begini, kayaknya di atas cocoknya boleh. Berkata Qadi Abu Yusuf, aku makruhkan menambal dengan bulu babi, menambal baju. Nambalnya itu pakai benang, bukan nambal pakai kain, tapi yang robek kita satukan dengan benang. Itu namanya kharaz. Itu nambal pakai apa? Hah? Pakai kain. Kan ada nambal pakai benang. Gak ada tambal kain, cuma benang aja dibuat. Atau putus, lepas jahitannya kita jahit lagi. Itu namanya kharaz, menjahit. Berkata Imam Qurtubi, la khilafa, tidak ada khilaf, anna jumlatal khinzir muharramatun, sesungguhnya babi secara umum itu diharamkan. Jumlah babi artinya babi secara umum itu diharamkan. Tulangnya, dagingnya, lemaknya, taringnya, kecuali yang khilaf adalah sya'ara, bulunya. Fa innahu yajuzul kharazatu bih, maka sesungguhnya boleh menjahit, menambal dengan bulu babi. Li'anna al-kharazata kana ala ahli Rasulillah wa ba'dah. Karena sesungguhnya menambal, menjahit ada ia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya zaman Nabi. Wala na'lamu annahu ankaraha. Sesungguhnya la na'lamu, tidak kita ketahui, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ia akannya kharazah, dan tidak juga seorang pun dari para imam ba'dahu setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajazahu Rasul, dan apa saja yang membolehkan akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kabtida'i syar'i min, maka dianya sesuatu seperti permulaan syarak darinya sesuatu. Seperti permulaan syarak darinya sesuatu. Karena soal menambal, menjahit itu sudah ada di zaman Nabi
sebelum Nabi, setelah Nabi. Dan tidak ada riwayat yang memberikan panduan larangan tidak boleh menjahit menggunakan bulu babi, tidak boleh menjahit atau menambal menggunakan benang yang terbuat dari bulu babi. Jadi tidak pernah ada larangan dari Nabi SAW tentang hal itu. Maka sesuatu yang Nabi bolehkan secara umum tanpa ada pengelompokannya, maka dia dianggap seperti itulah awal mulanya syarak membolehkan. Ini pendapatnya mengkhawatirkan juga nih. Tapi lumayan untuk menghadapi problem hari ini. Sebagian mengatakan untuk kuas untuk mesin peci hitam, ada yang bilang ada dari bulu babi. Nah, ada untuk sol sepatu, ada yang bilang sebagian dari bulu babi. Kemudian apa lagi? Karpet. Sebagian karpet bilang ada dari bulu babi. Ya sudah. Nah, kalaupun ada, pindah pada Imam Qurtubi. Atau mudah-mudahan Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tidak juga mengapa. Nah, boleh. Jadi kata Imam Qurtubi, dari seluruh bagian-bagian babi yang khilafiyah itu hanya bulu. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi khinziril ma'. Sungguh berbeda ahli ilmu tentang babi air, babi laut. Berkata Imam Abu Hanifah, la yukalu, tidak boleh dimakan babi laut. Li umumil ayah, karena ayat secara umum. Umum ayat kan mengatakan Allah haramkan daging babi. Apa saja yang disebut babi, apakah di darat atau di laut atau di lumpur atau di udara, kalau ada, kata Imam Abu Hanifah, secara umum ayat dia masuk perkara yang dilarang. Berkata Imam Malik, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Auza'i, la ba'sa, tidak mengapa bi akli kulli syai'in yakunu fil bahri, dengan memakan apa saja yang ada di laut. Wa tafsirul adillah yunzaru fi kutubil furu', rincian dalil-dalilnya bisa dilihat dalam kitab-kitab cabang fikih. Nah, bismillah, alhamdulillah, masyaallah. Sebagian ada menerjemahkan khazarah tadi manik-manik atau hiasan. Kalau bahasa kita ini apa namanya? Bombay? Rumbai-rumbai. Nah, ada yang menerjemahkan. Yang tumbuh itu mana? Nah, itu namanya khazarah. Hukum sabi', hukum nomor 7. Man ladzi yubahu lil muttari minal maitah, apakah sesuatu yang dibolehkan bagi orang yang terdesak, bagi orang yang terdesak kelaparan dari bangkai. Ikhtalafal ulama'u fil muttari, berbeda pendapat ulama tentang orang yang terdesak kelaparan. Ayat kulu minal maitati hatta yashba,
apakah dia boleh memakan dari bangkai sehingga dia kenyang? Au yakulu ala qadri saddir ramaq, ataukah dia memakan seukuran menutup nyawa? Zahaba Malikun ilal awal, berpendapat Imam Malik kepada pendapat pertama. Nah, orang yang kelaparan kalau nggak makan bisa mati, boleh makan bangkai sampai kenyang. Ini pendapat Imam Malik. Kenapa? Li'anna ad-darurata tarfa'ut tahrim, karena sesungguhnya darurat itu mengangkat ia akan hukum haram. Karena sesungguhnya darurat itu mengangkat ia akan hukum haram, maka kembalilah bangkai menjadi mubah. Maka kembalilah bangkai menjadi mubah. Wa zahabal jumhur ila tsani, berpendapat jumhur ulama kepada pendapat kedua. Mana pendapat kedua? Hanya memakan kadar penyambung hidup untuk bisa keluar dari kondisi tersebut. Jadi kalau lapar makan lagi, nggak boleh banyak-banyak. Li'annal ibaha daruratun fatuqaddaru biqadariha, karena sesungguhnya ibaha, pembolehan itu darurat. Karena sesungguhnya pembolehan memakan bangkai itu darurat sifatnya. Kalau dia darurat, maka dia dikadarkan dengan kadarnya darurat. Ma'ubiha bid-darurati yuqaddaru biqadariha. Wa sababul khilaf yarju ila mafhum. Kenapa terjadi khilaf antara Imam Malik dan jumhur? Sebab khilaf itu kembali kepada cara memahami firman Allah yang berbunyi ghairu baghi wala 'ad, hal keadaan tidak berbuat zalim dan tidak melampaui batas. Fal jumhuru fassarul baghya bil akli minal maita li ghairi hajat. Maka jumhur ulama fassaru, mereka menafsirkan kalimat baghya dengan makan dari bangkai karena bukan hajat. Itu penafsiran baghi. Memakan bangkai ketika tidak darurat. Ketika tidak ada tuntutan makan bangkai, dia makan bangkai. Itu dianggap baghi. Sedangkan ada, dia adalah muta'addi haddad darurah, orang yang melewati batas darurat. Ini menurut penafsiran jumhur. Wa Malikun fassarahu bil baghi wal udwan 'alal imam. Sementara Imam Malik itu menafsirkan Imam Malik akannya ghairu baghi wala 'ad dengan baghi wal udwani 'alal imam, berbuat pemberontakan dengan memberontak dan memusuhi pemimpin. Bagi maknanya memberontak. Adin memusuhi pimpinan atau pemerintah. Berarti menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kecuali orang darurat boleh memakan bangkai orang dalam kondisi darurat.
yang dia bukan dalam rangka memberontak kepada pemimpin terpilih. Nah, kan ada dalam kitab fikih babul buwah, pati buwah, pemberontakan. Nah, itu penafsiran Imam Malik. Nah, karena itu penafsirannya berarti boleh makan bangkai sepuasnya. Udah lama dia pengen makan daging babi, cuma karena haram nggak mau makan. Pas terdesak, kapalnya pecah, terdampar di pulau, nggak ada satupun di sana tanaman yang bisa dimakan, kecuali Pulau Nusa Dua bisa dimanjat kelapa. Nah, bisa nangkap ikan di tepi pulau itu dengan tangan. Ini nggak ada ikannya, nggak ada tanamannya. Nah, terdampar dia di sana bersama seekor babi. Nah, babi pengen makan dia pengen makan babi. Kata dia, daripada saya makan babi, mendingan saya makan dia. Akhirnya, udah sama saya tunggu katanya halal makan babi, sekarang baru halal karena terdesak. Dia makan sampai kenyang, sampai puas. Pagi dia buat sate babi, subuh dia buat sop babi, malam makan babi guling. Kata Imam Malik boleh. Nah, kata jumhur tidak. Kalau dia bisa menyelamatkan diri dengan 2 potong, tidak boleh lebih dari 2 potong. Karena penafsirannya wala adin. Penafsiran jumhur tidak boleh melewati kadar. Itu asbab musabab kenapa terjadi khilafiyah. Walikullin wajhah. Komentar Imam Syekh Ali As-Sabuni, masing-masing punya pandangan. Wallahu a'lam. Ma tursidu ilal ayatul karimah. Apa saja yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang mulia tersebut. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari ayat tersebut? 1. Ibahatul akli minat thayyibat lil mu'minin bisyarti ayyakuna minal kasbil halal. Boleh memakan yang baik-baik, boleh memakan yang baik-baik bagi orang beriman dengan syarat bahwa ada ia itu dari usaha halal. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja, tapi harus yang baik-baik itu hasil dari usaha halal. Orang-orang yang mencuri itu, koruptor tersebut itu makannya yang baik-baik, pakai dokter pribadinya, ditimbang makannya, diatur gizinya. Nah, semuanya serba diperhatikan. Tapi dari usaha mencuri, nggak baik juga namanya. Yang kedua, syukrullahi wajib alal mu'minin. Bersyukur kepada Allah itu wajib terhadap orang beriman. Li ni'amillahi la tu'addu wa la tuhsa. Karena nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikira, tidak bisa dibatasi, maka syukur wajib. Wal ikhlasu fil ibadati lillah min sifatil mu'minin shadiqin. Ikhlas dalam beribadah karena Allah itu termasuk sifat-sifat orang-orang beriman yang benar, orang-orang beriman yang jujur. Dia ikhlas dalam beribadah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena kenapa-kenapa. Kalaupun gak ada siapa-siapa, dia akan jaga amal tersebut. Kalaupun gak kenapa-kenapa, dia tetap akan baca amal tersebut. Ini kayak hari rezeki dah susah ini. Mulai-mulailah salat hajat.
Itu kenapa-kenapa itu. Dia bukan karena kenapa-kenapa, bukan karena siapa-siapa. Nah, mulai ikhlas dari hari ini. Mulai dari satu amal, naik ke amal yang lain, naik ke amal yang lain. Caranya bagaimana? Menjaga amal ketika liburan. Caranya. Apri, kira-kira terjaga amal semua ini dari pulang. Insya Allah. Insya Allah itu niat itu yang sudah terjadi. Mana ada jawaban insya Allah sudah terjadi? Yang sudah terjadi jawabannya alhamdulillah. Kalau enggak innalillah. Kalau parah astagfirullah. Nah, tapi kalau ke depan liburan tahun depan baru insya Allah. Ini bukan yang tahun depan, yang berlalu. Nah, itu namanya ikhlas. Jadi jangan lihat ikhlas itu hari ini. Ikhlas itu ketika sendiri. Ikhlas itu ketika nggak ada kawan. Ikhlas itu ketika tidak ada motivasi. Nah, sanalah ikhlas. Pergi sholat Jumat jam 11:30. Ada irfan untuk liburan. Sorry lah ya. Nggak ikhlas pasti. Kayak. Nah, mulai dari hari ini amalan ikhlas yang sedikit itu lebih besar manfaatnya dari amalan banyak tapi tidak ikhlas. 4. Allahu Jalla wa Ala harrama ala ibadihil khaba'ith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan terhadap hambanya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, tidak yang baik-baik. Yang baik-baik nggak haram, yang haram itu yang jelek. Berarti kalau ada makanan yang Allah haramkan pasti kotor. Nah, pasti kotor. Kalau ada makanan yang Allah halalkan berarti bersih. Kalau ada makanan yang Nabi makan pasti lebih unggul dari yang lain. Pasti lebih unggul dari yang lain. Nah, mulai generasi antum meninggalkan makan nasi, pindah ke makan gandum. Kalau kita udah susah kan? Nah, generasi antum ke depan, jangan pernah kasih nasi dari kecil. Nah, kasih gandum dari kecil. Nanti ketika dewasa pasti dia nggak suka nasi. Halatul ittirar tubihu lil insan akla mimma haramallahu kal maitati wa ghairiha. Kondisi darurat, kondisi terpaksa itu membolehkan ia kondisi bagi manusia akan memakan sebahagian dari sesuatu yang mengharamkan akannya oleh Allah, seperti bangkai dan yang lain. Ada bangkai yang nggak boleh dimakan. Atau bahasa yang lebih lembutnya mayat. Ada mayat yang nggak boleh dimakan ketika kita dalam keadaan darurat. Mayat siapa? Mayat? Mayat Nabi. Mayat manusia boleh. Nah, terdampar misalnya 2 orang, jangan di sini orangnya orang lain. Terdampar deh. Dah sambil menunggu ajalnya. Kata satu orang, mudah-mudahan dia mati duluan, bisa samakan badannya. Nah, sekolah nih, pas kawannya mati duluan, maka pada saat itu boleh dia makan kawannya. Tapi kalau kawannya itu adalah Nabi, nggak boleh. Nggak boleh makan daging Nabi. Tapi daging kawan boleh. Dan ketika dia darurat sekali, nggak ada kawan, yang ada dia cuma dia.
maka pada saat itu dia boleh makan badannya sendiri. Nah, pilih yang mana? Daging pipi, lengan, atau telunjuk? Gigit ya? Itu dibolehkan ketika kondisi darurat. Insyaallah nggak kejadian itu, cuma hukum dibahas sampai ke sana. Khatimatul bahats, penutup pembahasan hikmatut tasyri'. Hikmah daripada tasyri'. Abahal Bari membolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, Al-Bari nama Allah, li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman, tanawulat thayyibat, akan memakan yang baik-baik, wa harrama alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan ia Allah kepada mereka akan yang kotor-kotor, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Wa nahahum, dan melarang ya Allah Subhanahu wa taala akan mereka dari ta'zibin nafsi, menyiksa badan, menyiksa diri, wa hirmaniha min ladza'idid dunyawiyah, dan Allah juga melarang mereka dari hirmaniha, melarangnya diri, membatasinya diri dari kelezatan-kelezatan duniawiyah. Ini hukum asal ya. Hukum asalnya begitu. Jadi secara asal Allah melarang kita menyiksa diri, termasuk dengan ibadah. Ketika seorang ikut bersama Nabi SAW, dia berdiri di tempat yang panas, berjalan kaki, puasa, kemudian tidak mau berteduh. Lalu kata Nabi SAW, suruh dia berteduh, suruh dia naik kendaraan, lanjutkan puasanya. Allah tidak perlu kepada ta'zibuka nafsak, menyiksanya kamu akan dirimu. Jadi tidak boleh menyiksa diri. Jangan memaksakan sesuatu yang gak sanggup. Yang kedua, jangan pula melarang diri dari kelezatan-kelezatan duniawi. Nah, pokoknya nafsu kamunya macam-macam. Pagi makan kerak, zuhur kerak, malam pakai kerak. Nasi dengan garam, nasi dengan karambin, kemudian nasi dengan minyak. Kasih ayam jangan, itu dunia itu. Saya nggak mau dari dunia. Kasih telur nggak mau, ayam nggak mau, ikan nggak mau. Dia makan nasi sesuap, pakai kerupuk 2. Makan siang nasi sesuap, pakai garam, makan cabai rawit. Udah, kita hidup sementara dunia. Nggak boleh. Nah, kecuali darurat ya, nggak ada yang dimakan tuh nggak ada masalah. Ini nggak boleh kalau ada kenikmatan lalu menyiksa diri itu tidak boleh. Bukan berarti jajan banyak-banyak. Nah, berlebihan juga tidak boleh. Fa innal musyrikina wa ahlal kitab harramu ala anfusihim asya'a. Maka sesungguhnya orang-orang musyrik dan ahli kitab, mereka mengharamkan kepada diri-diri mereka asya'a, hal-hal lam yuharrim Allahu ta'ala,
yang tidak mengharamkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bahira dan saibah. Nah, ini sudah terdahulu tafsirannya dalam Jalalain. Nah, lupa lagi. Lihat lagi di situ. Bahira dan saibah. Enggak kamu sih, bukan di kamu. Ayat berapa itu? Onta yang beranak berapa kali? Onta yang melahirkan anak jantan sekian kali. Kemudian nggak boleh lagi dimakan. Ketemu ya? Boleh ya terjemah. Bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh diambil air susunya. Itu bahirah, unta betina yang sudah beranak 5 kali, anak kelimanya jantan. Kemudian ditandai telinga dibelah, bebas dia di tanah Makkah, nggak boleh diganggu, bebas hidupnya. Itu bahirah. Kalau saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanan yang berhasil dan senang. nah, onta korban nazar. Saibah, onta korban nazar. Kalau mereka katakan bukan korban. Itu yang halal tapi diharamkan kepada diri mereka. Jadi tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Secara jelas Nabi tegur, Allah tegur Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Tahrim. Wa kana al-mazhabu sya'i inda Nasara adalah mazhab yang tersebar di kalangan orang Nasrani, anna aqraba ma yataqarrabu bil abdu ilallah ta'zibun nafsi wa ihtiqaruha. Ini mazhab yang tersebar menurut Nasrani. Sesungguhnya yang paling dekat, yang paling cepat sesuatu mendekatkan diri dengannya, yang mendekatkan diri dengannya oleh hamba kepada Allah Ta'ala adalah menyiksa dirinya dan menghinakannya diri dengan cara tidak makan, dengan cara bertapa, dan menghalangnya diri min jami'it thayyibatil mustalidah, dari semua yang baik-baik, yang lezat-lezat. Wa'tiqadu annahu la hayata liruh illa bi ta'zibil jasad. Dan keyakinan sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi ruh kecuali dengan menyiksa badan. Itu keyakinan sebagai Nasrani. Ruhnya akan hidup kalau badannya disiksa. Wa kullu hadhil ahkam wasyara'i qad wada'aha ar-ru'asa. Setiap ini hukum dan syariat. Wa kullu hadhil ahkam, setiap ini hukum dan syariat itu meletakkan akannya oleh pemimpin-pemimpin mereka. Walaysa laha asarun fi syariatillah, tidak ada baginya syariat hukum yang mereka buat itu jejak atau peninggalan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad tafaddalallahu ala hadhihi ummah, sungguh memberi kelebihan oleh Allah
sungguh memberi kelebihan oleh Allah atas ini umat, bija'liha ummatan wasata, dengan menjadikannya umat sebagai umat terbaik. Umatan wasata itu maknanya umat terbaik. Tu'til jasada haqqahu, memberikan ia umat akan jasad, akan haknya jasad. Warruha haqqaha, dan akan ruh, akan haknya ruh. Jadi umat ini dituntun oleh Allah, berikan hak jasadmu, berikan hak ruhanimu. Sebagaimana perkataan Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, inna li jasadika alaika haqqa wa li ainika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa ati kulladhi haqqin haqqa. Badanmu punya hak untuk istirahat, matamu punya hak, kemudian keluargamu punya hak, dan Rabbmu Allah juga punya hak. Berikan hak masing-masing. Fa'ahallana tayyibat, maka menghalalkan ia Allah bagi kita akan yang baik-baik. Wa harrama alaina al-khabithat, dan mengharamkan ia Allah kepada kita akan yang jelek-jelek. Wa amarna bisyukri alaiha, dan memerintahkan ia Allah kepada kita dengan bersyukur atasnya nikmat-nikmat tersebut. Walam yaj'alna dan Allah tidak menjadikan kita jasmaniin. Jasmaniin ini bahasa Indonesia. Jasmani. Nah, khallasan, Allah tidak menjadikan kita jasmaniin, orang yang fokus kepada jasmani. Khallasan secara tulen seperti hewan. Wala ruhaniyin, dan Allah tidak menjadikan kita juga yang fokus pada rohani. Khallasan secara total seperti malaikat. Kita umat wasata, sedang di antara keduanya. Bukan juga umat yang memikirkan badan saja seperti hewan, mana biar tinggi. Bukan juga umat yang hanya fokus kepada rohani saja seperti malaikat. Gak mikir makan, gak mikir minum, ibadah saja sampai dia kayak lidi. Tidak. Akan tetapi bal ja'alana anasiyya, akan tetapi menjadikan dia Allah akan kita akan manusia kamilah yang sempurna. Bihadis syariatil mu'tadilah, dengan ini syariat yang sederhana, dengan ini syariat yang adil. Tidak fokus kepada akhirat doang, tidak juga fokus kepada dunia, tapi kedua-duanya. Nah, sehingga doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa amal hikmatu min tahrimil maitati, adapun hikmah dari pengharaman bangkai, falima fiha minad darar, maka karena sesuatu yang ada padanya bangkai dari bahaya. Ini salah satu hikmah kenapa bangkai diharamkan. Karena sesuatu yang ada padanya bangkai dari bahaya.
li'annaha, karena sesungguhnya bangkai, imma an takuna matat li maradin wa illatin, ada kala bahwa ada ia bangkai itu mati karena sakit atau karena illah penyakit. Maradin karena sakit, illatin karena penyakit. Apa bedanya? Hah? Si fulan tuh banyak penyakitnya, sementara makannya enak saja, katanya penyakitnya banyak. Nah, si fulan tuh sakit itu, cek ke dokter nggak ada penyakit, cuman dia sedang sakit. Bisa dibedakan? Jadi marad itu adalah sakit karena situasi tubuh yang tidak stabil, tapi dia nggak punya penyakit. Ada yang saya bugar saja, main badminton dia, tiba-tiba mati, ternyata jantungnya kambuh. Nah, beda maradin sama ilah. Ilah penyakit yang ada di tubuhnya. Kalau penyakit itu kambuh, dia akan sakit. Kalau penyakit itu nggak kambuh, dia sehat saja, tapi dia komplikasi penyakit. Itu namanya ilah. Jadi hewan itu mati satu karena sakit. Nah, terutama kuda. Ya kalau flu itu nggak bisa diatasi, dia bisa mati. Karena dia bisa bernafas cuma lewat hidung, lewat mulut dia kemana? Itu mana? Marad, sakit. Tapi kalau ilah, sakit yang pengaruhnya ketika kambuh. Nah, jadi kemungkinan mati hewan itu karena dua hal. Satu karena sakit, satu karena penyakit. Qad afsada badanaha, yang sungguh telah merusak ia akan badannya bangkai. Wa ja'alaha ghaira silihatin, dan menjadikan ia sakit atau penyakit akannya bangkai akan tidak cocok untuk dibiarkan dan hidup, untuk kekal dan hidup. Jadi penyakit yang ada di dalam badannya itu tidak melayakkan bangkai itu untuk bertahan hidup. Nah, sementara dia mati, lalu kita makan. Apa yang kita makan? Penyakit yang ada di badan bangkai itu, yang membunuh dia. Wa imma ayakunal mautu li sababin tari'in, ada kala bahwa adalah kematian karena sebab yang datang tiba-tiba, seperti ayam ketabrak mobil. Nah, ayamnya nggak sakit sebelumnya, sehat-sehat saja. Itu namanya sababin tori, penyebab datang belakangan. Amal ula, adapun yang pertama, mana yang pertama? Mati karena penyakit atau sakit. Adapun yang pertama yang mati karena penyakit atau sakit, faqad khabutha lahmuha, maka sungguh telah jelek dagingnya. Wa talawwasa bi jarathimil marad, dan dia telah berlumuran dengan kuman-kuman penyakit. Fayuksha min adwaha, maka dikhawatirkan dari menularnya kuman. Wa naqala maraduha ilal akili, pindah sakitnya hewan atau bangkai kepada orang yang memakannya. Ayam karena aku. Nah,
Sebelum mati oleh akuk disembelih. Kemudian ada lagi kena akuk, sembelih, makan. Lepas itu hampir kena akuk, sembelih. Lepas itu sekeluarga kena akuk orang. Nah. Ini gara-gara makan ayam di akuk. Wa amas saniyah, adapun yang kedua, yaitu mati karena sababin tarik, penyebab yang datang belakangan. Fali annal mautal fajai, maka sesungguhnya mati tiba-tiba, yaqtadi baqaul mawaddid dara fi jismiha, itu menuntut kekalnya mawad itu zat yang memudaratkan di dalam badannya bangkai. Mati secara tiba-tiba itu menuntut kekalnya mawad di madah. Madah itu kalau dalam pendidikan mata pelajaran, kalau dalam alat-alat kayu-kayu, kalau di sini material ada. Bahan racun, komponen. Nah, komponen kali. Kandungan yang ada dalam benda. Apa bahasa saya? Material itu identik dengan pembangunan. Material itu kalau bahasa filsafat sesuatu yang bergizi. Materi. Ya materi. Materi yang memudaratkan dalam badannya. Nah, materi yang memudaratkan dalam badannya. Ini kalau sekali dengar materi ceramah ini. Ulang. Jadi kalau matinya disembelih, dia matinya perlahan-lahan. Maka semua materi yang mengandung bahaya itu keluar lewat hembusan darahnya, sehingga dia jadi bersih. Itu sebabnya perlu disembelih. Wa amma damul masfuh, adapun darah yang mengalir, kenapa juga diharamkan? Fali qadaratihi wa dararihi aidan, karena kotornya darah dan memudaratkannya darah juga. Wa qad asbatat tibbul hadis, sungguh telah menetapkan oleh ilmu kedokteran modern, anna dama darun, sesungguhnya darah itu membahayakan. Wa qad asbatat tibbul hadis, sungguh telah menetapkan oleh ilmu kedokteran modern, sesungguhnya darah itu memudaratkan sama dengan bangkai. Wa annahu tajtami'u fihi mikrobat. Itu bahasa nggak boleh lagi terjemahkan. Ya, mikrobat. Terkumpul padanya darah, mikrobat dan materi-materi yang membahayakan. Apa Ilyas mikrobat? Mikroba adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu mikroba. Ini Syekh Ali Sabuni nggak ada itu bahasa Arabnya. Itulah orang Arab itu yang disebut. Hewan kecil yang tidak terlihat oleh
kasat mata, itu ada di dalam darah. Adapun daging babi, kenapa haram daging babi? Karena sesungguhnya makanannya babi itu dari kozurat, yang kotor-kotor. Bahkan kalau babi itu lapar, dia bisa makan kotorannya lagi. Itu nggak ada hewan yang paling kotor pada babi. Makanya makan babi itu tak kotor. Wa najasat, dan najis-najis. Fayaqadharu lidzalik, maka kotor ia babi karena itu. Wa li'anna fi dararan, karena sesungguhnya pada babi ada bahaya. Faqad iktasafat atibba, maka sungguh telah menemukan oleh para dokter, pakar kesehatan, anna lahmal khinzir, sesungguhnya daging babi, yahmilu jarasima sadidatal fataki, mengandung jarasim, jarasim sadidatal fatak. Nah, itu nggak tahu artinya apa. Ya kamus, nah, saya ada punya kamus juga. Nah. Oke. Qad tasafal atibah, sungguh telah menemukan oleh para dokter, anna lahmal khinzir, sesungguhnya daging babi, yahmilu, mengandung jarasim, kuman sadidatal fatak, yang sangat mematikan. Fatak mematikan, sadidah sangat. Kama annal mutaghaddiya, sebagaimana sesungguhnya orang yang kenyang, min lahmil khinzir, dari daging babi, yaktasibu, itu akan tertular, yaktasib, dari tabiat sesuatu yang ia makan akannya, dan akan ketularan penyakit dari babi. Nah, dia akan suka yang kotor-kotor. Wal khinzir fihi katsir min at-tibail khabitha, babi, pada babi itu ada kebanyakan daripada kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Wa asharuha, yang paling termasyhur adalah adamul ghirah wal iffa, dia tidak punya cemburu dan tidak punya sifat menjaga diri. Inilah melanda barat, sehingga banyak yang masuk Islam ketika menyadari hal tersebut. Jadi nggak ada lagi kecemburuan di barat yang suka makan babi ya. Mereka berangkat dari rumah, suami istri, nah pergi ke tempat hiburan, suaminya cari pasangan, istrinya cari pasangan. Dia pulang, dia balik, mana pengalaman tadi? Oh, mantap. Itu hasil dari orang makan babi. Orangnya sama dengan babi. Yaqulu syahidul Islam Sayyid Qutb, berkata syahid, gelarnya Syahidul Islam, yaitu Sayyid Qutb alaihi rahmatullah, di dalam tafsir beliau Az-Zilal ma nasukh, sesuatu yang redaksinya begini: wal khinzir bizatihi munaffirun lit-taba'in nazifil qawim, babi dengan zatnya babi itu akan mengusir bagi tabiat-tabiat yang bersih lagi lurus.
babi itu akan mengusir tabiat yang bersih lagi lurus. Sifat manusia yang bersih, suka kebersihan, tabiat-tabiat normal itu kalau orang makan babi akan hilang. Wa ma'ahada, di samping ini, faqad haramahullahu mundu zalikal amadit tawil. Sungguh mengharamkan akannya babi oleh Allah sejak itu zaman yang lama. Sejak itu zaman lama. Jadi babi haramkan bukan untuk umat Nabi Muhammad saja. Dari Bani Israel, dari kitab Taurat, itu sudah ada pengharaman babi. Liyaqsifa ilmun nas mundu qalil, supaya terbuka pengetahuan manusia mundu qalil, sejak barusan, mundu qalil, sejak baru saja gitu. Sesungguhnya pada daging babi, darah babi, usus babi itu ada dudah, cacing pita, sadidatul khuturah, yang sangat berbahaya. Ada ulat yang sangat berbahaya, namanya Dudatus saritiyah, cacing pita. Sarita itu pita. Wabi wabwaidatuha al mutakayyisa, buwaidatuha al mutakayyisa. Nah, itu bahasa kimia kayaknya, bahasa biologis. Buwaidatuha al mutakayyisa artinya ukista, o-nya 2, ukista, tulisannya ukista. Ini yang saya bilang kita modern, tapi nggak banyak alhamdulillah. Ukista artinya adalah stadium reproduksi seksual parasit. Yang saya lihat tulis, yang antum cari di kamus nggak ada. Stadium reproduksi seksual parasit. Toxoplasma gondii yang terdapat di dalam tubuh kucing. Nah, oke. Jadi buwaidatuha al-mutakayyisa, gangguan seksual itu bahasanya. Jadi gangguan seksual, babi itu asal dapat aja deh. Maknya dapat, maknya deh. Anaknya jadi juga, neneknya jadi juga, adiknya laku juga, kawannya jantan bisa juga. Nah, itu babi. Kalau dia makan, nah menularlah kepada mereka. Ada yang kawin sama saudaranya sendiri, itu gara-gara makan babi. Wa yaqulu an qaumun inna wasailat tahwil haditha qad taqaddamat. Wa yaqulu ana qaumun, berkata sekarang oleh satu kaum, inna wasailat tahwil haditha qad taqaddamat falam
ta'ud hazid didan wa buidatuha masdaru khatar lianna ibadataha madmuna bil haratil aliyah allati tufiruha wasailut tahwil haditha. Nah, apalagi itu tahwi. Kamu saja susah itu berarti. Kelompok kaum inna wasailat tahwil haditha, sesungguhnya dengan perantara metode memasak yang modern, qad taqaddamat, yang sungguh telah maju, sesungguhnya metode memasak modern yang sungguh telah maju, fala ta'ud hazid didan, maka tidak akan kembali ini cacing-cacing pita dan telur-telurnya yang menjadikan sumber bahaya. Lianna ibadataha madmunatun bil hararatil aliyah, karena sesungguhnya karena sesungguhnya membasminya cacing pita dan telur-telurnya ibadah. Membasmi, karena sesungguhnya membasminya cacing-cacing pita dan telur-telurnya itu sudah dijamin madmunah dengan panas tinggi, allati tuwaffiruha, yang menghasilkan akannya panas tinggi, oleh wasailut tahwil haditha, metode masak yang modern. Ini orang ngomongnya begitu sekarang. Kamu katakan daging babi itu haram karena cacing pitanya, karena telur-telur kuman yang terkumpul di dalamnya. Kata orang sekarang, kata beliau, nah, cacing pita sama telur-telurnya bisa dibasmi, dijamin dengan panas tinggi yang bisa dihasilkan dengan alat-alat masak modern. Mati dengan cacing-cacingnya. Lalu jawabnya bagaimana lagi? Kata beliau, wa yansaha ulahin nas, lupa mereka manusia, inna ilmahum qad ihtaja ila qurunin tawila, sesungguhnya ilmu mereka sungguh perlu, ia ilmu kepada masa yang lama. Barusan kan dibilang beberapa abad terakhir, baru mereka ngomong, berarti pengetahuan mereka perlu kepada masa yang lama supaya terbuka afatun wahidah. Oh, afa, bahaya yang satu. Jadi setelah sekian lama mereka makan babi, baru mereka temukan satu bahaya, yaitu cacing pita. Sekian lama mereka menemukan cacing pita, baru mereka menemukan metode memasak menghilangkan cacing pita. Cacing pitanya nggak ada lagi. Faman zalladhi yajzamu bi anna laisa hunaka afatun ukhra. Siapa? Faman zalladhi, siapakah orangnya yang bisa memastikan sesungguhnya tidak ada di sana, yaitu daging babi, itu bahaya-bahaya yang lain. Sesungguhnya tidak ada di sana bahaya-bahaya yang lain pada daging babi, lam yaksif ba'da anha, yang belum terbuka, yang belum ditemukan setelahnya darinya bahaya. Ketika syariat mengharamkan dari dulu kala, dari zaman dulu umat-umat yang terdahulu, bahkan dari zaman Nabi Musa,
bahkan dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu sudah diharamkan makan babi. Sekian lama mereka hidup, perlu waktu yang lama untuk menemukan satu bahaya di daging babi, yaitu cacing pita. Kira-kira adakah orang yang bisa memastikan bahaya daging babi itu hanya cacing pita? Nggak ada bahaya lain? Kalau menurut perjalanan sejarah, mereka tidak bisa memastikan. Karena untuk menemukan cacing pita saja, mereka memerlukan masa yang lama. Oleh sebab itu, tunduk saja kepada syariat. Allah yang Maha Tahu. Nah, tastahiqu syari'atul lati sabaqat hadzal ilmal bashari bi asyaratil qurun an-nasiqa biha. Berhaklah syariat, berhaklah agama yang telah mendahului ia agama akan ini ilmu manusia, bi asyaratil qurun, dengan berpuluh-puluh kurun. Berhak untuk apa? An-nasiqa biha. Kita percaya dengan syariat. Kita percaya dengan syariat. Jangan percaya sama penemuan mereka yang sudah menghabiskan waktu yang panjang baru ketemu satu bahaya. Mendingan kita percaya kepada syariat saja. Wa nada'u kalimatal fasli laha. Kita tinggalkan kalimat yang memisah baginya syariat. Wa nuharrimu ma harramat. Kita haramkan apa yang diharamkan syariat. Wa nuhallilu ma halalat. Kita halalkan apa yang dihalalkan oleh syariat. Wa hiya min ladun hakimin khabir. Dianya syariat itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Amma ma uhilla bi ghairillah. Adapun pengharaman sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, bahwa muharramun la li'ilatin fi, maka dianya yang disembelih karena selain Allah itu diharamkan bukan karena penyakit di dalamnya. Nah, babi kena penyakit, yang mati mendadak karena penyakit karena dia mengandung materi yang memudaratkan. Bangkai karena penyakit karena matinya gara-gara penyakit yang ada dalam tubuhnya. Bagaimana kalau hewan yang disembelih tapi untuk berhala? Kenapa diharamkan? Jawab, ma uhilla bihi li ghairillah. Hewan yang disembelih bagi selain Allah, dianya hewan itu diharamkan la li illatin fihi, bukan karena penyakit di dalamnya, akan tetapi li tawajjuhi bihi li ghairillah, karena tawajjuh, karena berharap dengannya hewan kepada selain Allah. Muharramun li illatir ruhiyah, diharamkan karena penyakit ruhani. Karena penyakit ruhani yang menyembelihnya itu ruhaninya sakit. Yang menyembelihnya itu ruhaninya sakit karena dia nyembelih niatnya karena berhala. Diharamkan karena penyakit ruhani demi keselamatan hati, demi kesucian ruh, demi kebersihan hati. Fahuwa mulhaqun bin najasa al-madiyah wal qadaratil hakikiyah, maka dianya hewan yang disembelih untuk selain Allah itu disamakan hukum dengan najis
yang ada zatnya, najasatil madiyah, najis yang ada bentuknya, dan kotoran yang ada hakikatnya. Waqad harasal Islamu ala ayakuna tawajjuh lillah wahda bila syarikin. Sungguh telah mendorong, sungguh telah berharap sangat oleh Islam atas bahwa adalah tawajuh kita berharap dan menghadap kepada Allah saja dengan tidak ada sekutu. Nah, pembahasan Syekh Ali As-Sabuni ini adalah pembahasan yang berhadapan dengan orang-orang modern pada hari ini. Nah, mungkin pembahasan ini tidak terlalu terkesan bagi orang-orang yang belajar agama, bagi orang-orang yang manut dengan hukum Islam, bagi orang yang keluar 3 hari 4 bulan. Nggak perlu dia pembahasan ini. Nah, pembahasan ini ketika antum bertemu sama orang-orang yang mengatakan dirinya intelektual. Nah, kenapa daging babi diharamkan? Kan ada kandungan cacing pitanya, Pak. Kan sudah bisa dimasak sekarang, ada alat masak, cacing pitanya juga hilang. Nah, ini perlunya jawaban beliau. Nah, orang yang menanyakan agama dengan alasan. Nah, minimal ini jawaban untuk kaum liberal. Ini beliau paparkan, maka nggak ada bahasa-bahasa ini dalam kitab klasik. Dan kita pun kebingungan dengan bahasa-bahasanya. Saya nggak mampu baca kitab modern. Untung modernnya dikit. Kalau kitab klasik aman. Tapi kitab modern, untuk baca itu Tarikul Lapak mudah. Apa itu yang kitab sejarah yang bagus? Sirah Nabawi, bukan? Rahikul Maktum. Nah, cobalah terjemahkan. Nggak cukup dengan kamus yang ada itu. Mahmud Yunus tewas. Kemudian Munawir atau sakarat juga dia. Baru kamus kontemporer. Nah, ini sedikit saja. Yang lain nggak ada lagi. Aman, Masya Allah. Khair. Mungkin satu saat antum akan dihadapkan dengan orang-orang yang melogikakan sesuatu. Mau tanya apa Ustaz? Kenapa ya bangkai itu haram? Dapat pula di dalil jahiliyah mana? Itu lebih parah lagi. Bangkai itu kan Allah yang bunuh. Nah, lalu kita, kalau hewan disembelih kita yang bunuh. Kenapa yang Allah bunuh haram, yang kita bunuh halal? Enggak masalah itu. Jadi orang-orang yang melogikakan agama, yang bahasanya enggak logika. Nah, minimal itu cukup lah, cukup memuaskan jawabannya. 5 menit. Muhadaratus Saminah, pertemuan yang ke-8 tentang kisos hayatin nufus. Kisos itu, di dalam kisos ada menghidupkan nyawa. Di hukum kisos itu menjaga keberlangsungan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian akan hukum kisos di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dikisos dengan sebab membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, seorang budak dikisos dengan sebab membunuh budak. Wal untha bil unsa, wanita dikisos dengan sebab membunuh wanita.
Faman ufiya lahu min akhihi, siapa saja yang dimaafkan baginya dari saudaranya akan sesuatu, dia telah membunuh keluarga orang lain lalu dapat maaf dari saudaranya, saudara seagama, maksudnya keluarga orang korban, fatiba'un bil ma'ruf, maka iringi maaf itu dengan kebaikan. Jangan sudah dimaafin orang, dia tidak ada kebaikan diberikan. Kemudian tunaikan kepadanya secara baik, karena kalau sudah dimaafkan berpindah kepada dia. Zalika takhfifum min rabbikum, itu adalah keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan kasih sayang. Faman ya'tada ba'da zalik, siapa saja yang melanggar setelah demikian, sudah dimaafkan di pengadilan sehingga dia tidak jadi dipancung, lalu dikenakan dia diat 100 ekor onta, lepas itu dia kabur. Nah, enggak dibayar diatnya sama sekali. Faman ya'tada ba'da zalik falahu adzabun alim, baginya azab yang pedih. Walakum fil qisasi haya, bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah. Nah, ketika mereka katakan, mana pula di dalam kisah itu ada kehidupan? Ketika si A membunuh si B, matilah si B. Lalu diterapkan hukum kisos, bunuh lagi si A. Ada kehidupan? Malah tambah mati si A. Kalau nggak dikisos, berarti si A hidup, yang mati si B saja. Tapi dia ikut kisos, si B mati, si A mati. Nah, kalau itu cara berpikirnya, berarti dia tidak berakal. Nah, karena yang tahu dalam kisos itu kehidupan hanya orang berakal, kata Allah. Ya ulil albab. Lihat di Indonesia, tingkat kriminal pembunuhan, kenapa semakin banyak? Karena hanya di penjara. Nah, lihat tingkat pembunuhan di Saudi, kenapa nggak terlalu banyak? Karena yang dibunuh langsung dimatikan. Nah, orang kalau dibunuh langsung mati, orang mikir dulu dia, saya nggak mau mati, nggak mau ikut-ikutan membunuh, saya nggak mau mati. Jadi orang akan takut membunuh karena akan dihukum mati. Tapi selagi hukum mati tidak diterapkan bagi pembunuh, hanya sekadar di penjara saja, apalagi seumur hidup, dia masih makan enak di situ. Apalagi dikasih keterampilan, kemudian dia bisa menghasilkan uang, di dalam penjara masih bisa jual sabu, oh aman. Apalagi dapat ruangan khusus. Nah, bunuh satu orang, masuk penjara. Jadi dia ada disiapkan di situ kulkas yang lengkap. Nggak akan habis kasus pembunuhan. Tapi coba yang membunuh di Pariaman itu, nah dibawa ke pasar raya, ke lapangan Imam Bonjol, bikin pentas. Nah, saksikan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, liput oleh semua stasiun TV, kemudian oleh media sosial individu, termasuk Majelis Al-Qadani. Menyiapkan. Nah, dipotong lehernya. Saya rasa 10 tahun ke depan nggak ada yang berani membunuh Sumatera Barat. Itulah maknanya. Walakum fil qisasi hayatui ya ulil albab la'allakum tattaqun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.